Ya, jadi kali ini kita mempelajari teknik integral parsial. Teknik integral parsial ini sebetulnya asalnya dari rumus turunan untuk perkalian dua fungsi. Seperti kita ketahui, kalau saya punya U kali V, turunannya adalah U V aksen plus VU aksen. Yang kalau saya tulis dengan notasi diferensial menjadi seperti ini. Kemudian kalau persamaan ini saya rubah urutannya saja, kalau saya pindah-pindahkan ruas gitu, maka saya akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ya, jadi ini kalau suku yang V, U aksen ini saya kumpulkan sama suku yang DDX dari UV, maka saya akan dapatkan bentuk ini. Nah, kemudian kalau kedua ruas saya integralkan, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, hasil ini kalau kemudian Anda perhatikan kalau dx-nya ini saya coret, ini juga, ya, begitu juga yang ini, maka akan tersisa U dV, ya, jadi ini tinggal integral U dV sama dengan integral DUV min integral VDU. Nah, integral DUV, integral sama diferensial itu kan operasi yang saling berkebalikan. Jadi kalau habis diturunkan terus diintegralkan, maka dia akan kembali ke fungsi semula, yaitu UV. Nah, sehingga setelah saya sederhanakan ini tadi, akan kita dapatkan persamaannya jadi bentuknya seperti ini. Integral UDV sama dengan UV min integral VDU. Nah, bentuk inilah yang kita kenal dengan rumus integral parsial. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau kita mau menggunakan teknik integral parsial ini, yaitu yang pertama, integrannya nanti akan dibagi menjadi dua. Satu bagian kita sebut sebagai U, dan bagian yang lain kita sebut sebagai DV. Nah, itu pilihan gitu ya. Jadi kita yang memilih siapa yang dijadikan U dan siapa yang dijadikan DV. Nah, karena itu pilihan, maka kita harus cermat dalam memilih. Yang harus kita perhatikan dalam pemilihan itu adalah satu, bagian yang DV itu tadi harus bagian yang mudah diintegralkan, karena sesuai rumusnya tadi yang kita pakai nanti bukan DV-nya tapi V-nya. Dan V itu adalah integral dari DV. Jadi cari DV yang bisa diintegralkan. Kemudian satu lagi yang perlu jadi pertimbangan, integral VDU jangan sampai jadi lebih sulit daripada integral UDV. Kalau itu yang terjadi, maka Anda harus pertimbangkan lagi pemilihan U dan DV-nya tadi. Nah, supaya nggak sampai keliru dalam memilih, maka ini ada panduan untuk memilih U, yaitu pilihlah U dengan urutan seperti itu. Nah, ini nama-nama fungsi gitu ya. Jadi alternatif pertama yang dipilih jadi U itu adalah fungsi logaritma. Kalau nggak ada fungsi logaritma berarti fungsi inverse trigono. Inverse trigono itu yang arkes-arkes itu. Kemudian alternatif ketiga, kalau nggak ada yang dua itu, pilih fungsi polinomial. Polinomial itu pangkat bilangan bulat positif. Kemudian alternatif berikutnya fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu yang sebaliknya kalau variabelnya ada di pangkatnya, gitu ya. Dan alternatif terakhir adalah fungsi trigono. Jadi untuk memudahkan mengingat, kita ambil huruf depannya saja. Jadi prioritasnya ini, lipat. Nah, contohnya ini. Saya punya fungsi integral X, E pangkat X. Jadi masalahnya ini, gitu ya. Anda harus mengintegralkan X, E pangkat X. Seperti tadi, langkahnya, pilihlah dulu siapa yang jadi U dan siapa yang jadi DV-nya. Sekali lagi, itu pilihan, gitu ya. Jadi kayak gini, ini ada fungsi polinomial, X-nya polinomial, E pangkat X itu eksponensial. Kalau kita perhatikan atau kita ingat urutan tadi, maka harusnya yang jadi U adalah polinomialnya, X-nya. Kalau X sudah dipilih jadi U, sisanya tuh E pangkat X dx, ini semua jadi DV. Jadi nanti akan ada seperti ini kasusnya, U-nya X, dari U dicari turunannya, kemudian DV-nya E pangkat X, dari DV dicari integralnya. Karena yang kita butuhkan dalam rumus tadi adalah U, V,
sama DU. Tuh, ya, rumusnya kan seperti ini. Ini soalnya, ini hasilnya. Kita butuh U, V, sama DU. Jadi dari ini tadi, nanti soalnya ditulis ulang, dia akan sama dengan U kali V, X kali E pangkat X, dikurangi integral V DU, E pangkat X kali DX. Nah, kalau kita ikuti aturan pemilihan tadi, maka Anda lihat ini Anda dapat integral X, integral E pangkat X dx. Gitu. Bentuk yang relatif lebih mudah daripada soal semula. Seperti panduan di nomor 2 tadi. Ya. Nah, yang ini tinggal diintegralkan dengan rumus dasar, hasilnya seperti ini. Terus, contoh berikutnya, contoh ini intinya mau menunjukkan bahwa memilih U dan DV itu jangan asal dipilih yang U pasti yang di depan, yang DV yang di belakang. Tidak selalu. Ya. Seperti ini, ada fungsi polinomial sama logaritma. Tadi sudah diberitahu prioritasnya, logaritma itu menempati prioritas pertama sebagai U. Jadi kalau ada soal kayak gini, maka yang dipilih jadi U adalah ln X-nya, walaupun dia ditulis di belakang. Nah, kalau ln X-nya sudah diambil jadi U, maka sisanya adalah X kuadrat dx. Jadi dv-nya nanti X kuadrat dx. Ya. Jadi nanti kita akan dapatkan seperti ini. U-nya ln X, dicari turunannya seper X dx, terus dv-nya X kuadrat diintegralkan jadi sepertiga X pangkat 3. Dimasukkan ke rumusnya, integral parsial tadi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ingat, bentuk ini jangan langsung diintegralkan ya, disederhanakan dulu. Sepertiga konstanta boleh ditulis di luar. X pangkat 3 dibagi X jadi X kuadrat. Nah, itu yang diintegralkan. Itu ya. Integral X kuadrat dx kan tadi sudah, ini adalah sepertiga X pangkat 3, rumus dasar biasa. Jadi hasilnya ntar seperti ini. Contoh yang ketiga, ini mau menunjukkan bahwa setelah kita menyelesaikan dengan integral parsial, ada kemungkinan integral VDU-nya itu harus kita selesaikan dengan teknik integral lain yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini contohnya, integral arcus sinus X, gitu ya, sin pangkat min 1 itu kan sama aja dengan arcus sinus X dx. Ini fungsi apa? Ini fungsi inverse trigono. Karena nggak ada fungsi yang lain, ya pasti yang jadi U-nya ntar arcus sinus X ini. Ya. Terus kalau ini U-nya dv-nya apa? Kan sisanya tinggal dx aja, ya berarti dv-nya dx. Ya. Jadi U-nya arcus sinus X, du-nya apa? Du-nya ini kalau hafal rumus langsung. Tapi kalau nggak hafal, ini bisa dirubah dulu. Dirubah menjadi gini. Ya, U kan arcus sinus X. Gitu. Jadi kita tulis dulu, ini jadi sinus U sama dengan X. Itu berarti ya. Kan kalau arcus sinus X sama dengan U, berarti kan sin U sama dengan X. Nah, kalau sin U sama dengan X, kalau Anda cari turunannya, berarti turunannya sin kan cos. Jadi cos U du sama dengan dx. Nah, nanti karena tujuannya nyari du, bukan nyari dx, berarti du kita pindah ruas dulu. Jadinya nanti du itu sama dengan dx per cos u. Kalau sin u itu sama dengan x, kita tahu dari teknik yang minggu lalu sudah kita pelajari, kalau sin u itu sama dengan x, berarti kan kalau ini sudut ini saya anggap u, gitu ya, berarti ini x, ini 1. Sehingga sisi yang ini dengan teorema Pitagoras, di sini akan jadi 1 min x kuadrat. Akar 1 min x kuadrat. Nah, itu sebabnya du, kalau cos u-nya ini saya ganti sesuai dengan segitiga ini, cos u-nya kan berarti jadi 1 min x kuadrat per 1. Nah, itu sebabnya du-nya jadi ini.
Ya. Jadi ini kalau hafal ya silahkan dihafalkan, tapi kalau nggak hafal Anda tetap bisa cari sendiri dengan cara seperti itu. Lalu tadi sisanya dv, dv-nya jadi dx gitu ya, jadi v-nya x saja. Habis itu masukkan ke rumusnya tadi, integral u dv sama dengan uv min integral v du. Kalau kita substitusikan ke rumusnya, hasilnya jadi seperti ini. X r cosinus x min integral x per akar 1 min x kuadrat dx. Nah, yang ini itu kan boleh saya tulis begini. 1 per akar 1 min x kuadrat itu kan sama dengan 1 min x kuadrat pangkat min setengah. Gitu ya. Terus ini min 2x dapat dari mana? Min 2x ini, jadi kalau ini saya x-nya ini saya ganti dengan min 2x, maka harus saya kalikan sama min setengah. Jadi ini sebetulnya enggak Anda buat seperti ini juga enggak apa-apa. Langsung aja misalnya, ini penyelesaiannya seperti apa? Ini diselesaikan dengan teknik substitusi ke bentuk dasar. Apa substitusinya? Ini caranya. Jadi, kalau kita misalkan T itu sama dengan 1 min X kuadrat. Berarti kan dt itu akan sama dengan min 2x dx. Nah, padahal di soal ini adanya x dx saja atau min x dx gitu ya. Berarti kalau saya ganti ini saya buat jadi min x dx saja, maka 2-nya kan ke sini, 2-nya jadi di sini jadi 1/2 dt. Jadi integral yang tadinya ini integral x per akar 1 min x kuadrat dx ini, ada minnya di depan, ini akan jadi integral setengah dt per akar t atau t pangkat setengah. Nah, setengahnya keluar dari integral, ini jadi t pangkat min setengah. Anda bisa integralkan ini dengan rumus dasar biasa. Pangkatnya ditambah 1 kan jadi pangkat setengah gitu ya. Terus ke sini dibalik jadi setengah kali 2. Nah, ini jadi T pangkat setengah. T-nya dikembalikan 1 min X kuadrat, maka hasilnya jadi seperti ini. Hasilnya jadi ini. Tuh ya. Kemudian contoh terakhir ini mau menunjukkan kalau integral parsial itu bisa dilakukan berulang-ulang gitu. Jadi 3 contoh sebelumnya tadi kan sekali integral parsial langsung selesai. Langkah selanjutnya pakai teknik yang lain. Tapi ini bisa jadi langkah selanjutnya tetap pakai integral parsial lagi. Jadi kayak ini tadi ada polinom sama trigono, yang jadi U pasti yang polinomnya, jadi U-nya X kuadrat, maka DU-nya 2X dx gitu ya. Terus dv-nya berarti sin X dx. Nanti V-nya jadi integral sin X dx, yaitu min cos X. Masuk ke rumus tadi, UV, ya rumusnya kan gitu toh, UV min X kuadrat kali cos X, ya min-nya ini punyanya V-nya gitu ya. Min integral V du, min ini kali min jadi plus makanya. Jadi plus integral 2x dx kali cos x. Nah, habis itu ini bentuk yang ini itu kita selesaikan dengan integral parsial lagi. Jadi sekarang kita ambil yang belakang itu saja. Punya 2x berarti kemudian dv-nya cos x dx. Jadi ini U dan V yang berbeda dengan U dan V dari yang pertama tadi.
ini khusus untuk menyelesaikan integral 2x cos x ini saja. Tuh ya, hasilnya seperti ini. Terus terakhir ini rumus dasar, langsung dapat hasilnya. Kalau disatukan lagi dengan yang tadi, dengan hasil sebelumnya, maka integral x kuadrat sin x dx itu jadi ini lengkapnya. Ini suku ini udah kita peroleh dari integral parsial yang pertama tadi, terus ditambah sama yang terakhir kita dapatkan ini. Tuh, ya, itu contoh-contohnya. Kemudian ini tugasnya. Silahkan dikerjakan, kemudian upload jawabannya di Google Classroom dalam bentuk PDF. Tiga-tiganya ya. Ya, jadi tiga-tiganya dikerjakan, diupload jawabannya dalam bentuk PDF. Paling lambat kapan? Paling lambat sebelum kuliah berikutnya. Gitu. Kuliah kita berikutnya adalah hari Kamis, jadi batas pengumpulannya nanti dilihat di Google Classroom. Ya, terima kasih, selamat belajar.